Hai semua, di video kita kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari pembuatan feeds-nya. Jadi untuk fitur yang akan kita buat yaitu fitur yang ini. Di sini kita akan buat fitur feeds-nya, yaitu ada gambar dan juga ada bagian caption-nya yang kita bisa buat. Kita akan buat untuk fitur feeds-nya ini di dalam backend kita. Nah, untuk fitur feeds-nya sendiri, untuk file gambarnya nanti kita akan masukkan ke dalam sebuah folder di dalam Cloudinary. Di sini kita sebut saja nama foldernya nanti feeds. Dan kita bisa atur untuk tampilan ukuran dari gambarnya, yaitu width dan juga height-nya. Kita bisa atur gambarnya yang kita bisa custom. Kita langsung eksekusi codingannya. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk parent rutenya di server. Dan kita buat rutenya di folder routes. Sini kita buat folder dengan nama feeds.route.js. Yang mana di sini kita butuh import fungsi dari Express from Express. Kemudian kita buat untuk fitur routernya. Kita sebut saja namanya feed router. Sama dengan express.router. Nah, kemudian kita ekspor default feed router. Nah, nanti di dalam entry point-nya di server JS kita lakukan import dari feeds router kita. Di sini kita buat app use dengan nama /api/feeds. Kemudian dia akan jalankan feed router. Yang juga sudah terimport, berarti sudah aman. Kemudian kita buat routernya. Nah, pertama kita buat router untuk pembuatan feeds-nya. Nah, untuk pembuatan feeds-nya sendiri, di sini ada beberapa hal yang perlu kita import atau yang kita masukkan ke dalam routernya. Kita buat dulu feeds dengan method post, kita kirim datanya, kemudian URL-nya atau endpoint-nya itu /. Kemudian di sini kita perlu masukkan untuk middleware-nya. Pertama middleware untuk usernya, di sini out middleware. Nah, kemudian middleware untuk upload filenya, di sini upload. Kita upload single file berbentuk gambar atau nama filenya itu image. Dan kita tinggal buat untuk fungsi di controllernya. Nah, di sini kita atur dulu untuk importnya, kita masukkan ekstensinya .js sama yang ini .js. Tahap selanjutnya kita buat controllernya sekarang. Kita buat di sini feed controller.js. Oke, di controllernya kita buat fungsi export cons create feed sama dengan buat asing request dan juga respon. Kemudian di sini pertama kita buat dulu untuk request body-nya, yaitu bagian captionnya atau inputan dari captionnya. Nah, untuk inputan caption kita masukkan di dalam request body. Nah, kemudian kita bisa ambil data user yang membuat postingan atau yang membuat feeds. Ini kita bisa ambil dari current user ID. Kita ambil dari request user ID. Kemudian di sini kita tinggal buat validasinya. Kita buat dulu untuk validation. Nah, validasi pertama bagaimana jika captionnya diisi kosong. Nah, kita bisa buat di sini if jika captionnya tidak diisi, maka kita bisa return respon dengan status 400. Kemudian JSON kita tampilkan pesan. Kita buat di sini caption wajib diisi. Nah, kemudian untuk validasi selanjutnya kita buat validasi jika request filenya tidak diinput. Nah, di sini if jika tidak ada request filenya, maka return respon dengan status 400 dengan JSON. Di sini file gambar belum diinput, kita kasih pesan file gambar belum diinput. Kemudian
kita tinggal buat untuk buffernya sekarang. Nah, buffernya hampir sama waktu kita buat untuk bagian user, yaitu untuk upload gambarnya. Sini kita bisa cari saja untuk update user atau update avatar. Nah, untuk cara buffernya kemarin itu seperti ini. Kita bisa copy, kemudian kita paste ke sini. Jadi sini kita buat file stringnya untuk buffer dari multernya. Kemudian kita tinggal upload dia masuk ke Cloudinary. Nah, di sini untuk foldernya kita sebut saja nama foldernya itu fits, yang nanti masuk ke Cloudinary bagian yang ini. Dia masuk nanti folder di sini bernama folder fits. Kemudian di sini untuk transformnya, yaitu ukuran dari width dan juga height-nya. Di sini untuk width-nya saya kasih saja 1080. Kemudian height-nya mungkin juga sama 1080. Kemudian kita bisa crop. Kita crop dia. Crop ke fill. Dan kita kasih gravity, yaitu auto. Oke, jadi seperti ini untuk transformnya. Kemudian kita cek dulu. Sudah aman. Kita kasih quality-nya juga. Quality. Ini untuk quality gambarnya nanti harusnya kita simpan di sini. Untuk quality-nya kita buat auto. Quality. Auto. Dan pitch format. Pitch format. Itu juga auto. Jadi seperti ini untuk bagian pitch-nya. Kita ubah ukuran gambarnya. Kemudian kita crop dan kasih gravity. Auto. Quality-nya auto dan juga pitch formatnya auto. Pada saat kita upload gambar kita di Cloudinary berdasarkan file Slim Multer kita ini yang kita buffer. Tahap selanjutnya kita tinggal lakukan untuk insert datanya atau pembuatan new postingan. Di sini bisa tinggal buat cons new feeds sama dengan await prisma titik. Ini prismanya perlu kita impor prisma.js. Nah, di sini yang perlu kita masukkan yaitu untuk table post. Table post, kemudian kita lakukan create untuk pembuatan data. Nah, selanjutnya kita tinggal inputkan nilai-nilainya. Nah, untuk nilai-nilainya sendiri itu ada ID, kemudian user ID, image ID, caption, comment count, like count, dan juga created ad. Nah, yang perlu kita import itu paling cuma user ID, siapa yang membuat postingan, kemudian image-nya, image dan juga image ID, dan juga captionnya yang perlu kita import, dan juga kita coba update post di dalam usernya atau post count-nya. Jadi kita coba dulu untuk buat postingan baru. Ini untuk buat postingan feeds baru. Berarti di sini kita tinggal masukkan data. Nah, kemudian untuk nilai-nilainya caption dari inputan caption. Kemudian untuk image. Nah, image ini kita ambil dari variable threshold. Kemudian di sini kita ambil dari secure URL. Nah, kemudian untuk image ID. Nah, image ID-nya itu ambil dari public ID. Public ID. Kemudian untuk user ID. Nah, ini ambil dari current user ID. Nah, selanjutnya di sini untuk new postingannya sudah terbuat. Kita tinggal update data dari usernya itu post count-nya. Nah, ini update data user. Dan kita langsung coba update. Nah, berarti di sini kita tinggal wait prisma titik. Kita update di table user. Kita update data. Kemudian kondisi yang mana ID-nya nilainya berdasarkan current user ID yang berupa tipe data integer. Kita buat dia jadi number.
Kemudian kita tinggal tambahkan nilai dari post count-nya. Di sini tinggal kita jalankan post count titik increment. Kita buat dulu objek increment 1. Jadi kita tambahkan 1 untuk data dari post count-nya. Nah, setelah kita update, kita tinggal buat respon suksesnya. Di sini untuk respons. Sini kita tinggal buat respon dengan status 201. Kemudian JSON. Kita tampilkan pesan. Message. Fits berhasil dibuat. Kemudian di sini kita tinggal tampilkan data berdasarkan fungsi dari new feeds kita. Di sini new feeds. Dan kayaknya di sini masih ada yang kurang. Yang kurang itu kita belum impor fungsi dari Cloudinary-nya. Nah, ini kita perlu impor dulu. Impor Cloudinary dari utils Cloudinary. Kayaknya udah benar. Kita cek dulu. Ini kira VT quality fetch format. Buat postingan, kemudian update data usernya. Jadi kita tambahkan satu postingan count di dalam user yang membuat postingan. Nah, ini kita coba buat juga untuk catch-nya. Kalau jika terjadi error, kita buat responnya dengan status 500, server down, dan kita kasih pesannya di sini yaitu untuk errornya. Dan kita coba log juga errornya supaya bisa tampil di console log untuk debuggingnya kalau terjadi error. Nah, ini udah aman. Nah, ini sudah aman. Kita tinggal daftarkan di feed routernya di sini, yaitu fungsi yang tadi kita buat create feed. Nah, dari feed controller JS kita. Setelah itu kita coba jalankan aplikasinya. Kita jalankan npx Prisma Studio. Oke, ini tipe Prisma Studio. Sama kita jalankan server kita npm rundev. Sini npm rundev. Sudah aman. Kita masuk ke Postman, kita lakukan login dulu. Jadi di sini user yang saya gunakan login yaitu user Leski. Kita send. Oke, kita coba ambil tokennya. Kemudian kita coba buat request baru. Di sini add request. Kita buat request baru. Atau kita buat dulu folder deh. Folder dengan nama feeds. Dalam folder feeds-nya kita buat request, add request dengan nama create feeds. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk rutenya. Di sini localhost 3000 /API/feed. Kemudian dengan method post. Nah, kita coba dulu input tanpa masukkan, atau kita coba send dulu tanpa masukkan inputannya. Kita lakukan send. Oke, authorization. Kita belum masukkan token. Kita masukkan dulu. Send. Oke, server down. Kita cek errornya apa. Kalau server down. Caption di request body. Oh ya, di sini captionnya perlu kita isi. Kita coba isi dulu. Berarti di Postman kita masuk ke body bagian form data. Kita masukkan caption tapi kita kosongkan inputannya. Kita send lagi. Ini caption wajib diisi. Kita isi captionnya. Contoh progress aplikasi PE Medsos sudah 60% contohnya. Nah, kemudian kita masukkan untuk gambar. Gambarnya kita ambil berupa file. Ambil filenya, kita upload file. Di sini saya coba upload file yang ini, contohnya. Nah, ini kita coba langsung send, berhasil atau tidak. Send.
Di sini feeds-nya berhasil terbuat. Nah, ini gambarnya dan juga image ID-nya. Kita cek dulu di Cloudinary apakah filenya ini masuk atau tidak. Kita buka untuk Cloudinary. Kita lakukan refresh dulu. Nah, di sini dia bakal masuk ke folder feeds. Nah, ini adalah gambar yang saya upload. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, ini terpotong karena tadi kita lakukan fill gambarnya. Atau kayaknya kita tidak perlu potong ya. Kita coba dulu tanpa dipotong. Kita masuk lagi ke feeds. Karena kayaknya sini transportnya kurang enak kalau terpotong. Kita hapus yang bagian crop fill-nya. Jadi untuk width dan height-nya kita buat kayak gini. Kita coba lakukan post lagi. Tapi dengan gambar yang berbeda. Kita upload gambar. Contoh yang ini. Kita masukkan di sini 50%. Kita lakukan send. Oke, Graphly nggak bisa. Harus dimasukkan fill thumb, infill, bla bla bla. Kayaknya perlu kita masukkan juga. Di sini Graphity-nya nggak usah. Kita lakukan send lagi. Ini sudah masuk. Kita cek lagi. Di Cloudinary, kita lakukan refresh. Kita buka. Nah, ini gambar kita. Nah, meskipun masih kurang bagus ya, mungkin nanti saya coba perbaiki lagi untuk width dan height-nya. Tapi untuk sekarang kita buat kayak gini aja dulu. Jadi ini gambarnya sudah masuk. Kemudian di bagian Prisma Studio, kita cek bagian postnya. Nah, di sini postnya masuk 2 data. Data yang pertama dan data yang kedua yang kita buat tadi untuk feed-nya. Nah, kemudian di user, kita cek apakah post count-nya itu bertambah. Nah, ini tadi yang membuat postingan berarti yang ini ya. Reski. Kita cek di sini. Nah, ini post count-nya bertambah ada 2 karena tadi kita buat 2 feed. Yaitu feed yang pertama dan feed yang kedua dari feed yang kita buat ini. Nah, sini kita berhasil untuk pembuatan feed-nya dan masuk ke dalam Cloudinary-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk fixkan dulu untuk resolusi dari gambarnya ini dan juga kita coba untuk pembuatan get feed-nya, yaitu kita tampilkan semua data feed di dalam halaman home dari media sosial kita. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.